Halo guys, balik lagi nih di channel Indra Harajuku. Saya lagi di rumah nih guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke guys, kali ini saya akan coba review dari penggunaan saya di Redmi Note 5 di ROM Corvus yang terbaru ya, karena ini baterainya sudah lowbat guys. Tinggal 6% lagi ya, kalian bisa lihat, dan kita akan review di penggunaan saya ini. Oke guys, dan kalian bisa lihat dari tadi buat animasinya, dan itu sama aja dari versi yang sebelumnya ya. Dan kalau kalian mau ambil wallpaper, kalian mau ambil dari bot animasinya, bisa cek di deskripsi untuk bot animasinya guys. Dan dari home screen wallpaper sama aja, karena defaultnya cuma satu, wallpapernya cuma kayak gini doang untuk Corvus ya. Dan dari sebenarnya ini sudah lowbat banget guys. Ini dari tadi pengen cobain, cuma saya review duluan di Note 8. Dan mungkin di next video ini saya akan compare ya, karena Note 8 dan Note 5 ini sama-sama saya pakai di ROM yang sama di Corvus yang ini. Dan saya akan liatin perbandingan antara ROM-nya, dan mungkin di penggunaannya saya akan liatin juga nanti ya, biar kalian bisa lihat ya di referensi Note 8 atau Note 5 gimana sih perbandingannya, jauh banget atau biasa aja atau gimana, karena ya gitulah. Dan kita akan review dikit di penggunaan saya di Note 5 nih. Ini lowbat banget seriusan, tapi nanti di akhir video tetap saya buat tes ngegame bentar ya, mudahan nggak ngeframe, nggak nge-lag. Baterainya parah banget 5% guys. Dan dari aplikasi bawahnya kayak gini ya, saya nggak terlalu banyak install aplikasi karena saya internalnya sudah penuh banget ya, dan karena saya pakai 2 HP juga, jadi nggak terlalu ribet lah di sini, karena ini aplikasi mau bawaan musiknya nggak ada, jadi saya install aplikasi musik Sony. Dan yang lainnya sih sama aja ya guys, dari galeri ada, dan kayak gini doang. Kamera kita lihat di sini, kameranya nggak ngebug ya, ini aman, enak, stabil. Dan di videonya juga ada stabilizer ya, kalau video ada stabilizernya, ini mantap. Dan sebenarnya lebih enak pakai Gcam sih, kalau buat foto, kamera, video gitu enakan pakai Gcam, lebih recommended ya, lebih direkomendasikan. Cuma kalau enggak ya terserah kalian. Dan di ROM ini juga sudah include kamera 2 dan bisa install langsung Gcam ya pastinya guys, jadi lebih enak karena rata-rata semua Android 10 sudah bisa ya. Dan kayak gini doang dari aplikasi bawaan. Dan kita lihat di sini status barnya guys. Status bar ada screen record, ada Corvus Pad, FPS infonya, ikonnya agak sedikit beda ya. Jadi kita aktifin FPS nya di sebelah kanan ya, jadi kayak gitu. Dan screen recordnya di sini untuk sumber suara ada internal. Kalau kalian mau pakai sumber dari HP, suaranya pakai internal aja guys, lebih mantep. Dan ini nggak ngebug ya, ini di Corvus ini saya belum menemukan bug sama sekali, masih enak ya untuk di penggunaan saya ini guys. Dan kayak gini doang. Dan kalau kalian ada yang mau nanya, mungkin kalian bisa nonton dulu, tanyakan yang nggak ada di video, lebih mending begitu ya. Dan kalau kalian pakai mikrofon juga bisa di sini untuk screen recordnya, jadi bisa lah sambil ngegame atau apa, bisa aman. Dan fitur yang lainnya ada AOD dan yang lain-lainnya, ini banyak di sini. CV info, tema juga ada, dan kayak gitu doang ya untuk bawaannya. Dari status bar, dan kita lihat dari setelan guys, setelan tentang ponsel versi Android, dan ini di versi 6.5 GAPS ya. Saya pakai yang GAPS ini guys, biar nggak ribet flash GAPS lagi. Dan kalau kalian mau install ROM ini harus di rename dulu ya, karena kalau download dari HP itu ada titik jar di akhir video, di akhir filenya, jadi kayak gitu. Dan ini updateannya salah satu yang diperbarui pakai kernel MyStick yang terbaru ya, ini kernel X2 dari MyStick. Dan di kernel ini hemat baterai, buat ngegame enak, jadi semua kebutuhan, jadi bisa memobile ya, jadi kebutuhan kalian buat ngegame bisa, buat sosmed bisa, jadi sudah enak di sini sebenarnya yang bahasanya begitu. Cuman kalau kalian mau ganti custom kernel yang lain juga bisa, terserah kalian, sesuai selera kalian aja, oke? Dan bawaannya di sini si Linuxnya masih enforcing ya dibilang ya, cuma nantilah kita lihat. Dan dari sistem kita lihat di opsi developer, free RAM-nya segitu 800 sekian, dan ini masih enak. Tapi kayaknya di kebutuhan saya ini saya nggak sambil ngegame ya, saya banyakkan sosial media doang, streaming gitu-gitu, chatting. Nantilah kita lihat untuk di penggunaan baterai ya di sini ya. Dan di sistem ada gestur, bahasa Indonesia sudah pasti.
Dan kita lihat di keamanan guys, di sini ada face unlock ya, wajib, mantap. Di updatean terbaru, updateannya dari kernel face unlock ada. Jadi dan di face unlock kayak gini ya, settingan cuma bisa satu aja guys, jadi kayak gini doang ya, pastinya mantap. Tapi ini sudah lumayan enak guys, enggak gimana ya, enak lah pastinya. Dan kita lihat yang di sini fingerprintnya, kita cobain bentar untuk fingerprintnya, dan ini lumayan cepat guys untuk fingerprintnya, nggak terlalu delay amat, nggak cepet-cepet banget, cuma masih enak, stabil ya gitulah, nggak bikin lama nunggu, nggak lola. Dan face unlock ada, jadi ya enak lah. Dan di lokasi guys, saya sudah juga cobain lokasi di WhatsApp, dan ini cepat banget buat ngunci lokasi WhatsApp, share lokasi enak. Jadi bisalah buat kalian yang butuh driver ojol, jadi masih aman-aman aja di ROM ini. Ini memang stabil sih, menurut saya lumayan stabil, dan belum menemukan bug ya di penggunaan saya. Suara kita matikan yang nggak perlu guys, jadi suara sama aja. Di tampilan di sini ada cahaya malam ya, gaya untuk wallpaper, dan gini doang. Ada ketuk untuk membangunkan sudah ada, untuk matikan dari status bar juga sudah ada ya nanti. Dan ukuran font bla 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 jadi sama aja kayak gitu di penggunaan baterai guys. Dan sini terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Sini baterai sisa 5% ya, bah ini parah. Smart charging ada, cuma saya nggak aktifin, saya biarin aja smart chargingnya. Dan penggunaan baterai saya di sini, pengisian penuh terakhir untuk layarnya 7 jam 30 menit ya, dan pengisian penuh terakhirnya 23 jam yang lalu guys. Jadi kayak gitu untuk penggunaannya. Dan di sini penggunaan saya buat sosial media doang sih sebenarnya, kayak nge-YouTube dan lain-lainnya. Saya nggak nge-game di penggunaan saya. Di sini dapat shot 7 jam ya, baterai 5 menit, jadi sekitar 7 jam ya, hilangin 30 menitnya ini. Jadi penggunaan dapat shotnya 7 jam buat sosial media doang, streaming, chatting ya kayak gitu-gitu doang. Jadi lumayan adem, hemat sih menurut saya ini buat ngegame. Nanti kita akan cobain tetap ya di akhir video, tapi di gamenya pastinya sudah bisa HD ya, karena pakai kernel dari MyStick guys. Dan kayak gitu doang di penggunaan baterainya. Ini stabil ya penurunannya buat sosial media, mantep. Dan kita lihat dari penggunaan Bluetoothnya masih bisa, jadi aman ya. Jaringan kartu kita lihat juga guys, jaringan kartu nih banyak, semua ada, 4G only ada, mantap. Hotspot juga aman, bisa aktif hotspot. Dan kita lihat yang lain. Di sini temanya ya, di sini dark modenya, dan dark modenya banyak banget pilihan. Kalau kalian mau yang transparan pakai yang clear ini ya. Ocean ini agak biru dikit, ini ada gray, agak gray gitu, jadi kayak gitu buat settingan temanya di sini lumayan. Dan customisasinya ini ada Corvus parts ya, ini salah satu pembeda karena di yang lain nggak ada, yang nggak ada FPS info kita aktifin, tapi tadi saya sudah aktifin dari status bar, berarti coba kita cek ulang. Status barnya aktif di sini tapi belum aktif ya, jadi kayak gitu. Oke, biarin aja lah. Dan si Linuxnya di sini masih ngebug ya, ini nggak bisa diganti kayaknya, gimana ya, masih kayak gitu untuk si Linux. Dan untuk yang lainnya di sini ada gaming mode pastinya ya, kalau kalian nggak pengen diganggu pada main game. Screenshot juga ada, dan kayak gitu settingannya guys. Dan ini sama, hampir sama dari versi sebelumnya, fitur-fiturnya sama. Dan ini juga header image yang saya pakai guys, ini header image. Dan kalau kalian punya gambar yang lebih bagus, mending pakai gambar sendiri. Kalau nggak, bisa cari di sini juga banyak ya, banyak pilihan. Jadi kayak gitu, cuma lebih enak pakai gambar sendiri kalau punya banyak ya guys. Dan kayak gitu doang buat review singkat dari ROM ini guys. Di power menu ini advance restart kita aktifin, dan kayak gitu doang ya. Navigasi, gestur, dan settingan gestur kayak gini. Oke, dan kayak gitu. Kita akan tes ngegame juga sebelum kita akhiri video ini. Oke, dan kita lihat guys. Dan di sini kita lihat dari CPU Z ya, di CPU Z clock speed dari kernelnya walaupun yang terbaru ya tetap sama 1,8 GHz buat clock speed CPU, dan dari GPU-nya 512 guys. Jadi kelihatan ini sudah bisa HD sebenarnya untuk di game, tapi kita tetap cobain bentar ya, mudahan nggak
mati HP-nya guys. Oke guys, dan kita baru aja masuk ya, dan ini sudah lobet banget guys. Seriusan nih 2% banget, gila ini kayaknya kalau pakai mainin nggak cukup ini. Jadi kita nggak nge-review sambil nge-game, nanti mungkin di video yang next saja kita review sambil gamenya sambil pakai custom kernel ataupun model yang lain nanti ya. Kalau di sini kayaknya belum, nggak sempat guys. Dan dari grafis ini sudah bisa HD sama high ya seperti bawaan. Dan yang lainnya sih sama aja ya, nggak ada sesuatu yang baru, semua bisa high, scope sama aja grafisnya. Soalnya di sini yang paling penting di sini bisa HD dan high dari frame rate-nya. Jadi kayak gitu doang review singkatnya guys, karena saya mau ngetes nge-game bakalan nggak cukup, baterainya 2% lagi, dan FPS infonya ini masih stabil normal-normal aja, dan mungkin ini nggak nge-lag sama sekali mungkin. Karena biasanya saya cobain juga nggak nge-lag walaupun baterai 10% ya, nggak sampai segini. Ini kalau saya cobain pasti mati nih, jadinya percuma guys. Jadi kayak gitu doang ya, dan kayak gitu doang. Mungkin buat kalian yang pengen cobain ROM ini, kalian bisa cek di deskripsi, dan cara installnya kalian juga bisa lihat. Buat kalian yang suka video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe.